Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat semua. Pada video ini saya akan bacakan buku yang berjudul Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang oleh Fumio Sasaki, bagian 1 part 2. Selamat mendengarkan. Hari-hari saya sebelum menjadi minimalis. Dulu, saat masih dikelilingi banyak barang, hari-hari saya bisa digambarkan seperti ini. Pulang kerja, melepas pakaian di mana saja, lalu membiarkan pakaian tergeletak di sembarang tempat. Setelah itu, saya mandi sambil memperhatikan retak yang perlu diperbaiki di wastafel. Kemudian, saya duduk di depan televisi untuk menonton acara yang sudah direkam atau menonton film sewaan, kemudian membuka sekaleng bir. Saat malam sudah lebih larut, minuman pilihan saya adalah anggur. Saya pernah menghabiskan sebotol anggur terlalu cepat, sampai-sampai saya bergegas membeli botol baru di minimarket terdekat dalam keadaan mabuk. Saya pernah mendengar kalimat, alkohol tidak membuat kita bahagia, tapi adalah pelarian dari rasa merana. Itulah yang terjadi pada saya. Saya merasa sangat merana dan ingin melarikan diri dari perasaan itu, meskipun hanya sesaat. Keesokan paginya, saya bangun dengan perasaan gundah. Enggan rasanya bangkit dari tempat tidur. Saya matikan alarm yang berbunyi tiap 10 menit, sampai akhirnya matahari meninggi dan waktu masuk kerja sudah jauh terlewat. Perasaan telah menggelayut karena sakit kepala hebat akibat lagi-lagi minum alkohol terlalu banyak. Sambil duduk di WC, saya mencubit lemak di perut. Selanjutnya, saya membuka mesin pengering pakaian dan menarik keluar kemeja Uniqlo lecek yang semalam saya lempar ke sana. Saya mengenakan kemeja sambil melirik sekilas ke arah baju yang bahkan belum sempat dicuci, lalu melangkah keluar pintu. Dimulailah perjalanan hari itu ke kantor. Muak dan bosan rasanya melalui perjalanan itu. Di kantor, saya berkelana di dunia maya, mengunjungi buletin anonim, sekedar untuk menghabiskan waktu karena saya tahu tak akan mampu berkonsentrasi bekerja pada pagi hari. Berkali-kali saya mengecek surel dan membalas setiap pesan yang masuk dengan segera, merasa bahwa entah bagaimana kecepatan membalas surel bisa menunjukkan keahlian kerja. Padahal, sambil melakukan itu semua, saya sebenarnya sedang menunda melakukan pekerjaan utama. Jam kerja telah usai dan saya pun pulang. Bukan karena semua tugas sudah diselesaikan, namun karena sudah waktunya kembali ke rumah. Pada masa sebelum menjadi minimalis itu, saya selalu punya alasan. Tidak bisa bangun pagi karena bekerja hingga larut malam, berat badan naik karena faktor keturunan, butuh lingkungan tinggal yang lebih baik agar bisa bekerja efektif. Di rumah tak ada ruang untuk menyimpan apapun, jadi bukan salah saya dong kalau keadaan kacau balau. Saya toh hanya penyewa, apartemen itu bukan milik saya, jadi untuk apa dibersihkan? Andaikan saya tinggal di ruang yang luas, yang merupakan hak milik saya, sudah pasti akan saya bersihkan. Tapi gaji saya kecil, mana mungkin pindah ke tempat yang lebih besar? Alasan demi alasan tak ada habisnya. Setiap pikiran yang ada di benak saya selalu pikiran negatif. Saya terjebak dalam cara pikir itu, dan karena gengsi yang keliru, saya terlalu takut mencoba berubah karena tak ingin gagal. Hari-hari saya sebagai minimalis. Perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari terjadi semenjak saya mulai mengurangi barang-barang yang saya miliki. Saya pulang lalu mandi. Bak mandi selalu ditinggalkan dalam keadaan bersih mengkilat. Selesai mandi, saya mengenakan pakaian kesukaan dan bersantai di rumah. Berhubung tidak ada televisi lagi, saya membaca atau menulis. Saya tak lagi minum-minum sendirian, namun pergi tidur setelah menyempatkan diri berolahraga ringan di ruang yang dahulu penuh sesak oleh barang. Sekarang saya bangun tidur bersamaan dengan matahari terbit. Tak perlu lagi bergantung pada alarm. Tanpa barang, sinar matahari pagi bisa masuk, dipantulkan oleh dinding berlapis kertas putih dan menerangi apartemen. Kegiatan sesederhana bangun pagi yang dulu saya lakukan dengan susah payah, kini terasa menyenangkan. Setelahnya, saya membereskan alas tidur. Saya sarapan dengan tenang dan menikmati kopi espresso yang dibuat menggunakan mesin pembuat kopi. Saya juga langsung mencuci piring dan gelas usai makan. Untuk membantu menjernihkan pikiran, saya duduk dan bermeditasi. Setiap hari, saya membersihkan apartemen menggunakan menyedot debu. Saya mencuci baju jika cuaca cerah.
Saya mengenakan pakaian yang sudah dilipat rapi dan meninggalkan apartemen dengan suasana hati yang ringan. Sekarang, saya juga menikmati rutinitas pagi dan pulang kerja setiap hari. Lewat perjalanan ini, saya jadi bisa melihat pergantian 4 musim. Sulit dipercaya betapa berbedanya hidup saya sekarang. Saya tak punya banyak barang, dan sekarang saya benar-benar bahagia. Barang-barang yang saya buang. Berikut adalah barang-barang yang saya singkirkan. 1. Semua buku termasuk rak buku. Kalau dihitung-hitung, saya mungkin sudah mengeluarkan uang senilai sekitar 1 juta yen, kira-kira 130 juta rupiah untuk buku-buku itu. Tapi saya menjualnya seharga sekitar 20.000 yen, kira-kira 2,5 juta rupiah. 2. Alat pemutar musik dan semua CD. Saya akui dulu saya pura-pura menjadi ahli segala jenis musik, termasuk musik yang sebetulnya tidak menarik bagi saya. 3. Lemari dapur besar yang entah mengapa selalu saja penuh, padahal saya tinggal seorang diri. 4. Koleksi barang antik yang saya beli dengan gegabah di berbagai acara lelang. 5. Baju-baju mahal yang sudah tidak muat. Saya meyakinkan diri baju-baju itu akan dipakai lagi begitu berat badan saya turun suatu hari nanti. 6. Peralatan kamera lengkap. Saya bahkan pernah menyempatkan ruang gelap. Buat apa sih? 7. Macam-macam alat bersepeda. 8. Gitar listrik dan pengeras suara. Dua-duanya sudah tertutup debu. Keduanya tidak digunakan hanya karena saya tidak mau mengakui bahwa saya gagal menjadi musikus hebat. 9. Meja kerja dan meja makan. Dua-duanya terlalu besar untuk lajang seperti saya. Saya tidak pernah mengundang siapapun, tapi selalu membayangkan diri bersantap dengan seseorang. 10. Kasur besar keluaran Tempur-Pedic, kasur yang sangat nyaman tapi juga sangat berat. 11. Televisi ukuran 42 inci yang jelas tidak cocok untuk apartemen seluas 100 meter persegi, tapi saya beli untuk menunjukkan saya penggemar film sejati. 12. Sistem audio lengkap plus PS3. 13. Video dewasa dalam hard drive komputer. Inilah benda yang paling menuntut keberanian saya untuk dibuang. 14. Bergulung-gulung foto, ditumpuk dan dibiarkan begitu saja. 15. Surat kenang-kenangan yang saya kumpulkan sejak TK. Tak mudah bagi saya berpisah dengan barang. Jadi, saya memfoto setiap barang yang disingkirkan, termasuk sampul depan semua buku saya. Ada setidaknya 3.000 foto dalam hard drive komputer. Setelah dipikir-pikir, sebetulnya saya sudah punya semua hal yang dibutuhkan. TV besar, set home theater, komputer, iPhone, tempat tidur nyaman, dan masih banyak lagi. Namun meskipun semua kebutuhan sudah terpenuhi, saya terus saja bertanya-tanya apa yang kurang. Saya membayangkan bisa gaya-gayaan menonton film bersama kekasih bila memiliki sofa kulit. Saya bisa dengan santai merangkulnya sepanjang film. Atau saya pasti akan kelihatan cerdas dengan rak buku yang tingginya mencapai langit-langit. Saya bisa mengadakan pesta dan mengundang teman-teman kalau saya memiliki teras atap yang luas. Semua apartemen yang ada di majalah punya fitur-fitur itu, tapi apartemen saya tidak. Kalau saja ada, saya pasti lebih dilirik oleh orang lain. Jadi, hal-hal yang tidak saya miliki menjadi penghalang antara saya dan kebahagiaan. Seperti itulah cara pikir saya dulu. Alasan saya menjadi minimalis. Setiap orang yang memutuskan menjadi minimalis punya alasan tersendiri. Ada yang karena hidupnya lepas kendali oleh barang miliknya, ada yang super kaya tapi tidak bahagia meskipun sudah memiliki begitu banyak barang. Ada yang membuang barang sedikit demi sedikit setiap kali berpindah tempat tinggal. Ada yang menyingkirkan barang agar bisa keluar dari depresi. Ada pula yang berubah cara pandangnya setelah mengalami bencana alam besar. Saya termasuk tipe pertama. Saya memutuskan menjadi minimalis karena tempat tinggal yang sudah menyerupai kandang. Saya sendiri tak pernah bisa membuang barang. Saya merasa sayang pada semua barang yang saya miliki. Penjelasannya seperti ini. Katakanlah ada kertas berisi pesan untuk saya di kantor. Sekedar memberitahukan bahwa ada telepon untuk saya. Membayangkan ada orang yang mau repot-repot menulis pesan saja sudah bisa membuat saya tidak sanggup membuang kertas itu. Dulu,
Saat pertama kali tiba di Tokyo dari kampung halaman di prefektur Kagawa, apartemen saya kosong. Hanya ada barang-barang kebutuhan utama. Tapi, karena saya tidak bisa membuang apa-apa, tempat itu pun perlahan berubah tak karuan. Dan saya bisa memberikan penjelasan untuk setiap benda yang ada. Misalnya, saya suka mengambil foto. Saya ingin menangkap momen berharga dan menjadikan milik saya sendiri. Saya ingin mempertahankan segala hal yang kelak bisa jadi merupakan kenangan indah. Buku-buku yang saya baca bagaikan bagian dari diri saya, jadi sudah pasti tidak bisa disingkirkan. Saya ingin berbagi film dan musik yang saya sukai dengan orang lain. Selalu ada hobi yang ingin saya tekuni saat senggang. Saya juga tidak bisa membuang apapun yang berharga mahal karena tak mau menyia-nyiakannya. Benda itu mungkin tidak digunakan saat ini, tapi bukan berarti tidak akan digunakan nanti. Contoh itu hanyalah sebagian kecil dari rasionalisasi yang ada di benak saya sembari terus mengumpulkan barang. Keadaan saat itu berbeda 180 derajat dari sekarang. Dulu saya maksimalis, bertekad menyimpan segalanya, membeli benda paling keren, paling besar, paling berat. Seiring terus bertambahnya barang di apartemen, ruang hunian saya semakin sempit, dan saya pun mulai kewalahan. Energi saya habis untuk benda mati, dan saya terus merasa bersalah karena tidak mampu memanfaatkan benda-benda itu dengan baik. Tapi, meski sudah mempunyai begitu banyak barang, saya tak kunjung berhenti memikirkan benda lain yang tak saya miliki. Saya mencemburui orang lain. Tetap saja, saya tidak sanggup membuang apa-apa. Yang terjadi adalah saya terjebak dalam lingkaran setan membenci diri sendiri. Menyingkirkan barang membantu memutuskan lingkaran itu. Jika Anda mengalami apa yang saya rasakan ketika itu, tidak puas dengan kehidupan Anda, merasa tidak aman, tidak berbahagia, cobalah mengurangi barang-barang di sekitar Anda dan Anda akan berubah. Rasa tidak bahagia bukan hanya akibat keturunan, trauma, atau hambatan karir. Menurut saya, rasa tidak bahagia timbul karena beban yang dibawa oleh semua barang-barang kita. Masyarakat Jepang pernah hidup minimalis. Kita semua terlahir sebagai minimalis. Tapi bagi masyarakat Jepang, minimalisme bahkan pernah menjadi cara hidup. Warga asing yang datang ke Jepang sebelum era industrialisasi biasanya terkejut melihat keadaan saat itu. Sebagian besar orang memiliki hanya 2-3 kimono yang selalu rapi dan bersih, sebagaimana pakaian lainnya. Suasana ini mungkin sulit dibayangkan di masa sekarang. Masyarakat Jepang zaman dahulu juga tidak pernah membawa banyak barang. Dengan kaki-kaki mereka yang kuat, mereka bisa berjalan kemanapun mereka perlu menuju. Rumah dianggap sebagai bangunan yang bisa didirikan dengan cepat, dan orang pada umumnya cenderung tinggal berpindah. Dengan kata lain, budaya Jepang pernah merupakan budaya yang minimalis. Tengoklah upacara minum teh di Jepang. Upacara selalu berlangsung di ruangan yang sederhana. Ada satu pintu kecil sebagai jalan masuk ke ruangan itu yang tak mungkin dilewati apabila kita berjalan dengan dada dibusungkan dan sikap berbangga diri. Para samurai jagoan pada zaman itu pun tidak diperbolehkan membawa pedangnya ke ruang upacara. Baik dulu maupun sekarang, tak peduli siapa kita, orang penting atau kaya, ataupun miskin, ruangan itu ada untuk mereka yang ingin menikmati secangkir teh dan bertukar pikiran. Ketika minimalisme diimpor kembali ke Jepang. Apple, sebuah perusahaan Amerika, punya kaitan yang menarik dengan budaya minimalisme Jepang. Banyak pengikut minimalisme yang jatuh hati pada produk-produk Apple dan Steve Jobs, pendiri perusahaan itu. Semua produk ciptaan Jobs selalu menghindari kesan berlebihan. Hanya ada satu tombol pada iPhone, sementara komputer Mac tidak akan merepotkan penggunanya dengan banyak kabel dan steker. Produk Apple juga umumnya tidak disertai panduan penggunaan. Menurut saya, hal-hal ini mungkin karena Jobs sendiri adalah seorang minimalis. Ia juga dikenal sebagai pengikut Zen Jepang yang mengajarkan minimalisme. Bukan rahasia bahwa Steve Jobs menganggap Master Kobun Otagawa dari sekolah Soto sebagai gurunya. Ia bahkan pernah secara serius mempertimbangkan ingin mempelajari Zen di kuil Eiheiji yang terletak jauh di atas gunung, di pesisir laut Jepang. Jobs juga dikenal sebagai sosok yang tak segan mengeraskan suara
jika ada hal yang tidak ia sukai dan cenderung tidak mau berkompromi. Ia tidak senang hal-hal yang berlebihan ataupun rumit. Sangat menarik membayangkan bahwa budaya Jepang bisa jadi merupakan semangat yang mendasari berdirinya perusahaan terbesar di dunia ini. Hari ini, di Jepang, tingkat kepemilikan iPhone sangat tinggi. Artinya, melalui Steve Jobs, budaya minimalisme diimpor kembali ke Jepang. Demikianlah bagian 1 part 2 dari buku Goodbye Things oleh Fumio Sasaki. Untuk mendukung penulisnya, jangan lupa untuk membeli buku fisiknya juga ya. Mohon maaf jika masih ada salah pengucapan atau intonasi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan.